Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 708. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Setelah Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu, Xiaoyu dan juga orang-orang yang lain menemui Xiang. Pada waktu itu Niating tidak tahu dan si Xuanjin juga tidak tahu. Yang dia tahu bahwasanya Zhong Yutang kemudian memberitahukan kepada Raja Surgawi tersebut terkait apa yang telah dibicarakan oleh Lusu. Tapi tidak tahu Lusu itu pergi kemana. Tak lama setelah itu Shin diperlihatkan kali ini. Si Xuanjin dan juga Niating asik-asik makan bubur dan juga roti di depan halaman dan di sini disertai batu yang kemudian melingkupi dirinya. Si Xuanjin pun tidak lupa untuk makan daun bawang dan dia membawanya untuk persiapan makan pada waktu itu. Tak lama setelah itu mereka pun ingin mengobrolkan sesuatu terkait dengan apa yang dipikirkan oleh mereka berdua, yakni sesuatu yang berhubungan dengan Lusu. Tak lama setelah itu sambil memegang daun bawang di sini si Xuanjin kemudian berkata kepada Niating. Dengan kata lain, Lusu dimasukkan ke dalam kotak dan ditinggalkan di depan rumah Xiang Sui. Xiang Xiuxi mengadopsi selama beberapa bulan sebelum mengirimnya ke panti asuhan. Ucap si Xuanjin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya si Xuanjin mengetahui bahwasanya dulu Lusu pernah diadopsi oleh Xiang Sui atau Xiang Xiuxi. Dan kemudian selama beberapa bulan ia dirawat di rumahnya. Tapi tak lama setelah itu, Xiang Xiuxi kemudian membawanya ke panti asuhan. Ucap dari si Xuanjin kemudian melihat berkas-berkas yang kemudian menyangkut Xiang dan juga Lusu yang dikatakan oleh Zhong Yutang. Sambil membaca berkas tersebut, di sini si Xuanjin kemudian berkata lagi, labu dan potongan kain yang digunakan Lidian untuk memblokir persepsi orang sebenarnya adalah milik Lusu. Itu baru saja dicuri olehnya. Nampaknya di sini keterangan itu juga menjelaskan bahwasanya Lidian telah mencuri popok dan juga labu milik Lusu ketika Lusu waktu kecil. Tapi ketika besar, Lusu kemudian membelinya atau lebih tepatnya menukarnya dengan batu ajaib. Dan Lidian kemudian memberikan itu. Nampaknya di sini berkas itu kelihatannya cukup akurat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lusu sebelumnya. Setelah menjelaskan hal itu terkait dengan berkas-berkas yang diberikan oleh Zhong Yutang kepada si Xuanjin, tak lama setelah itu si Xuanjin sambil makan dan bawang dia pun berkata kepada Niating, semuanya tampaknya sejalan dengan tebakan kami sebelumnya. Ucap si Xuanjin kemudian memikirkan bahwasanya itu sudah dipikirkan oleh mereka, yakni jaringan surgawi antara Niating dan juga si Xuanjin terkait hal tersebut. Dia terlihat aneh karena dia memikirkan Lusu ketika dia mencari Lidian dengan begitu cepat dan dia ingin tahu informasi dari Lidian. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Niating kemudian berkata kepada si Xuanjin, nah 18 tahun yang lalu Lusu disimpan di dalam kotak di belakang Master Sam. Ucap dari Niating kemudian mengatakan itu kepada si Xuanjin yang kali ini tengah asik-asik makan daun bawang seperti hari biasanya. Sepertinya Niating juga memikirkan hal tersebut. Ia pun kemudian memiliki kesimpulan bahwasanya Lusu itu adalah Raja Iblis, atau lebih tepatnya Raja Dewa Tua, atau Raja Dewa dari Universe. Ucap dari Niating mengatakan itu dalam pikirannya. Nampaknya di bayangan Niating, Lusu itu nampaknya adalah sesosok iblis. Dengan kata lain, Lusu adalah pemimpin dari yayasan yang legendaris. Juga pimpinan dari iblis besar pembunuh dari dunia lain yang telah lama mengganggu para pendahulu. Ucap Niating mengatakan itu. Dia berpikir bahwasanya Lusu itu memiliki tempat yang ganda. Pertama, ia berada di Universe atau di Luzu menjadi pemimpin. Dan kemudian menjadi iblis besar, atau lebih tepatnya Raja Iblis. Setelah membayangkan hal tersebut, nampaknya bayangan dari si Xuanjin pun berbeda dengan Lusu, atau berbeda dengan Niating. Bayangan dari Niating kemudian berubah karena dia mengetahui Lusu tidak seperti iblis yang menakutkan. Lebih tepatnya Lusu itu kelihatannya kocak meskipun dia mengesalkan. Lantas Niating pun berkata sambil membayangkan sosok Lusu yang berada di jaringan surgawi. Gaya lukisan ini sepertinya tidak tepat. Ucap dari Niating mengatakan itu sambil membayangkan Lusu ketika gambar itu berubah menjadi sangat aneh. Di sini si Xuanjin kemudian tersenyum dan tertawa melihat adegan Niating memikirkan bahwasanya Lusu itu sangat kuat.
Bahkan di sini siswa Jin kemudian memikirkan bahwasanya mungkin saja Niating itu tidak terima ketika Lu Su begitu kuat melebihi apa yang mereka bayangkan. Sambil tertawa di sini siswa Jin kemudian melirik ke arah Niating. Tapi Niating kemudian tahu bahwasanya siswa Jin kemudian tersenyum sambil makan daun bawang tersebut. Seketika itu dia pun kemudian melengos ke arah yang lain. Dan Niating kemudian berkata kepada siswa Jin, "Hei siswa Jin, mengapa kamu tertawa?" Ucap dari Niating mengatakan itu dan membuat siswa Jin kemudian tertawa terbahak sambil makan daun bawang. Setelah pertanyaan itu, di sini siswa Jin kemudian berkata kepada Niating, bukan apa-apa, hanya melihat kamu tidak bisa menerima kenyataan. Tiba-tiba aku merasa sangat lega." Ucap siswa Jin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya di pandangan siswa Jin, Niating tidak terima kalau Lu Su sangat sekuat itu. Atau Lu Su bahkan melebihi apa yang dibayangkan oleh mereka, yakni sebagai pemimpin dari Yayasan Emas, atau sebagai Raja Dewa dari Luzhou. Setelah memikirkan hal tersebut dan sedikit tertawa, di sini siswa Jin kemudian berkata kepada Niating kembali, tapi itu tidak penting. Aku sebenarnya ingin tertawa ketika memikirkan bagaimana reaksi dari Li Xian, yakni kakek Li atau kakek pedang, yang berbeda jauh di Australia ketika dia mengetahui hal ini. Ucap dari siswa Jin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya di sini yang paling penting itu adalah kakek Li Xian, karena kakek Li Xian itu pernah memburu Lu Su. Maka dari itu ketika Lu Su beranjak menjadi lebih dewasa dan menjadi kuat, kini mungkin Li Xian akan kebingungan ketika dia tahu rumor yang seperti itu. Ucap siswa Jin mengatakan itu. Nampaknya setelah perkataan dari siswa Jin di sini, Niating kelihatannya lebih kesal kepada siswa Jin. Ia pun berpikir bahwasanya mungkin saja memang Lu Su itu sangat kuat, tapi mungkin dirinya juga begitu kuat. Tapi di sini dia pun berlagak seperti orang dewasa, atau lebih tepatnya dia memang sudah dewasa dan memiliki hal-hal positif yang perlu dipikirkan. Tak lama setelah itu di sini Niating kemudian tertunduk. Dia kemudian memikirkan sesuatu tentang kakek pedang. Ya, Li Xian. Pada tahun 2018 dia memimpin tim untuk memburu dan membunuh Lu Su. Siapa sangka 18 tahun kemudian Lu Su tidak hanya akan tinggal di sebelahnya, tetapi juga mempelajari semua keterampilan dari ilmu pedang milik kakek Li Xianye. Nampaknya di sini Niating mengetahui bahwasanya Lu Su itu tinggal bersama kakek Li. Padahal kakek Li itu juga memburu Lu Su ketika Lu Su masih kecil. Mungkin ini sangat aneh, tapi cerita ini mungkin saja memiliki arti yang sesungguhnya. Atau lebih tepatnya ketika Li Xianye mengetahui hal ini, maka dia pasti akan tercengang dan mengetahui Lu Su itu mungkin sangat berbahaya, tapi mungkin akan terlihat berbeda. Lantas Niating pun berkata kembali kepada siswa Jin. Namun meskipun seseorang secara diam-diam mengacaukan situasi saat itu, fakta yang tak terbantahkan bahwa yayasan tersebut membunuh guru yang memalukan itu. Fakta yang tak terbantahkan bahwa yayasan tersebut membunuh guru yang memalukan itu. Saya tidak tahu apa yang akan dipikirkan Lu Su setelah mempelajari segala hal tentang itu. Ucap Niating mengatakan itu kepada siswa Jin. Kelihatannya ini mungkin Lu Su akan memikirkan sesuatu ketika dia tahu bahwasanya yang memburunya ketika dia masih bayi adalah kakek Li atau kakek pedang. Siswa Jin kemudian tertawa kembali dan berkata kepada Niating, "Jangan terlalu khawatir. Jika itu Lu Su, itu akan baik-baik saja dan sebenarnya Anda tidak berpikir begitu." Ucap dari siswa Jin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya siswa Jin lebih tahu tentang kepribadian Lu Su yang tidak seperti yang dibayangkan oleh Niating, meskipun Niating sebenarnya tidak ingin mengatakan hal tersebut. Siswa Jin kemudian memikirkan bahwasanya Lu Su itu mungkin berbeda. Apakah benar bila Lu Su seperti itu? Atau mungkin akan kebalikannya? Kita tahu bahwasanya Lu Su itu sangat berbeda ketika dia berada di jaringan surgawi. Terutama kali ini dia telah membantu banyak orang dan semua orang mungkin itu adalah prioritas utamanya. Lantas Niating kemudian menatap siswa Jin dan berkata, "Mana yang lebih baik?" Ucap dari Niating mengatakan itu kepada siswa Jin ingin mengetahui respon dari siswa Jin terkait dengan apa dan bagaimana Lu Su ke depannya.
Tak lama setelah itu, sambil memegang berkas di sini, si Swenjin kemudian berkata kepada Niating, "Kami telah mengkhawatirkan tentang Yesi dan Raja para Dewa ini yang mendatangkan malapetaka di dunia. Tetapi ketika Raja Dewa itu menjadi lusuh yang kami kenal, kekhawatiran kami tampak sedikit berlebihan." Ucap dari si Swenjin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya ketika mereka berdua sudah mengetahui bahwasanya Raja Dewa dari Luso itu adalah Luso dan Raja Iblis itu adalah Luso, maka mungkin mereka berdua tidak perlu khawatir dengan gayanya yang berlebihan seperti itu. Ia tahu bahwasanya Luso tidaklah menjadi orang jahat, atau lebih tepatnya ia terus membantu jaringan surgawi, dan dia kenal dan dia tahu bagaimana Luso itu telah beraksi. Tak lama setelah itu, Niating kemudian memikirkan sesuatu dengan perkataan dari si Swenjin tersebut. Kemudian Niating kemudian tersenyum dan berkata, "Benar, Lusu adalah seseorang yang dikenal semua orang. Meskipun dia adalah guru tahu rendahan yang menyayat hati, dia memang jauh lebih baik daripada Raja Iblis pembunuh yang dapat menghancurkan dunia ini." Ucap dari Niating mengatakan itu. Ia optimis bahwasanya yang dikatakan si Swenjin itu memang benar. Dan ia tahu bahwasanya Lusu memang seperti itu. Dan tidak seperti yang dibayangkan, seperti sosok iblis yang kemudian menghancurkan dunia. Lama setelah itu, di sini mereka berdua juga membayangkan sosok master boneka yang kemudian datang ke bumi atau ke tanah leluhur yang asik-asik makan hotpot. Dan itu layak hancurkan dunia, bukan? Kalau tidak, di mana mereka harus makan hotpot? Ucap dari Sisuen dan juga Niating. Mereka berpikir yang sama ketika mengetahui Lusu dan juga master boneka. Master boneka datang ke bumi tidak untuk menghancurkan bumi, tapi lebih tepatnya makan makanan enak. Lebih tepatnya lagi adalah hotpot. Itu sesuai apa yang selalu ada di pikiran mereka. Ia mengetahui bahwasanya master boneka itu suka dengan hotpot dan sering kali makan makanan tersebut. Sisi anjing kemudian menunjuknya, dan di sini Niating kemudian tercengang dengan adegan yang dikeluarkan oleh siswa anjing ketika dia membayangkan master boneka, yakni Kolyi dan juga Tiger Z yang suka makan hotpot. Tak lama setelah itu, di sini ia pun kemudian membuka dan si Swenjin kemudian tertawa membayangkan adegan tersebut. Lantas Niating kemudian berkata, "Haruskah itu Lusu? Gaya orang-orang di bawahnya juga mirip dengannya dalam beberapa hal." Ucap Niating mengatakan itu dan mengajak Lusu bahwasanya bawahannya itu juga mirip dengan Lusu. Lantas si Swenjin kemudian tertawa terbawa dan mengatakan bahwasanya itu semua memang benar. "Hahaha, memang itu benar." Ucap dari si Swenjin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya kesimpulan akhir bagi mereka berdua adalah Lusu, orang yang kemudian sangat berpengaruh, atau raja dari Luzo. Tapi mungkin itu hanya kesimpulan mereka berdua. Si Swenjin kemudian berkata kepada Niating, "Menurut berita dari Li Xianyi, setelah Perang Dunia Pertama di Gunung Changbei, setiap master Nisu memiliki kemampuan khusus." Ucap dari si Swenjin mengatakan bahwasanya Mas Boneka memiliki kekuatan yang khusus. Menurut Anda, kemampuan apa yang dimiliki master ini yang diburu sampai mati bersama dengan Luso? Jika ada reinkarnasi, mungkin kami bisa menemukannya melalui ini. Ucap dari Niating ucap dari si Swenjin yang kemudian ingin tahu siapa yang kemudian ditargetkan oleh Li Xianyi dan timnya pada waktu itu, dan kemampuan apa yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga pada akhirnya dia diburu dan kemudian meninggoy. Setelah mereka berdua kemudian berkata dan berbicara satu dengan yang lainnya, nampaknya di sini kemudian Niating berkata kepada si Swenjin bahwasanya ia harus menghubungi seseorang. Hubungi yayasan terlebih dahulu untuk mencari tahu di mana dia dimakamkan. Lalu cari catatan pertempuran saat itu. Ucap dari Niating mengatakan itu kepada si Swenjin. Lantas si Swenjin pun berkata, "Bagus, sekarang tampaknya pilihan yang Anda paksa dia buat hari ini benar-benar merupakan investasi paling sukses dalam sejarah umat manusia." Ucap dari si Swenjin mengatakan itu kepada Niating. Nampaknya ketika Lusu dimasukkan ke jaringan surgawi, maka itu adalah salah satu investasi yang sangat menarik. Dan tidak akan mungkin Lusu akan menargetkan mereka berdua atau menargetkan jaringan surgawi.
Itu adalah ucap dari si Suanjin sesuai dengan novel yang Mimin baca sebelumnya. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya mereka pun berpikir bahwasanya ia akan mencari keberadaan wanita tersebut dan ingin tahu asal muasal serta kekuatannya. Di tempat lain diperlihatkan scene di sini, Lusu tengah kembali untuk pergi ke jaringan surgawi, dan di sini ia kemudian mengendarai mobil putihnya, lebih tepatnya berwarna krem. Ia kemudian melaju dengan cukup cepat. Bersama dengan itu, Lidian juga Cheng Zuan dan juga Cheng Qi bersama dengan Xiaoyu ada di dalam sana. Kelihatannya di sini, Cheng Qi pun kemudian bingung beserta dengan Cheng Zuan mendengar cerita dari siang. Dan di sini nampaknya Lidian kemudian resah karena dia belum dilepaskan oleh Lusu. Lantas Lidian sambil murung berkata kepada Lusu, "Raja Surgawi ke-9, bisakah hukumanku dikurangi sekarang?" Ucap dari Lidian yang saat ini tengah takut bersama dengan peringkat pertama yang telah mengelilingi dirinya. Bak tikus yang kesakitan. Di sini kemudian ia pun bingung dan ingin mendapatkan pengurangan hukuman yang kemudian diberikan oleh jaringan surgawi kepada dirinya karena ulah dirinya, yakni mencuri dan melakukan aktivitas yang kemudian bisa dikatakan ilegal. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian berkata kepada Lidian, "Tentu menurut perjanjian, hukuman Anda akan dikurangi dan Anda akan diserahkan untuk bekerja di Benteng Longmeng, dan Anda akan setengah bebas untuk menyelesaikan sisa hukuman Anda." Ucap dari Lusu menjelaskan bahwasanya di sini Lidian akan dibebaskan tapi bersyarat. Ketika itu dia akan dipekerjakan di Benteng Longmeng dan akan diawasi oleh jaringan surgawi. Lusu kemudian berkata lagi, "Seseorang akan menjemput Anda ketika Anda turun dari mobil ini nanti." Ucap dari Lusu mengatakan itu. Ia pun memberikan informasi bahwasanya hukuman dari Lidian akan dikurangi dan dia akan dibebaskan. Setelah itu dia akan dipekerjakan di Benteng Longmeng oleh jaringan surgawi, dan itu sesuai apa yang dikatakan oleh Lusu. Di sini Lidian kemudian menerima hal itu dan menganggap itu adalah sesuatu yang pantas bagi dirinya. Lantas ia pun berkata dalam hati, "Sangat bagus, setengah gratis, lebih baik daripada di penjara." Ucap Lidian dalam hatinya. Nampaknya ia pun sebenarnya tersenyum meskipun dalam luarnya ia kemudian sedikit resah. Lusu kemudian berkata kepada Lidian, Tapi saya menyarankan Anda nanti lebih baik jujur dan berubah, bagaimanapun era ini berbeda dengan era sebelumnya." Ucap Lusu kali ini memberikan wejangan kepada Lidian bahwasanya apa yang ia lakukan kali ini tidaklah benar, dan pada waktu itu ia harus berubah karena dunia ini telah berbeda, tidak seperti dulu. Setelah menyampaikan informasi itu, di sini Lidian kemudian tertunduk malu dan ia kebingungan bahwasanya ia seharusnya memang tidak melakukan hal tersebut. Atau lebih tepatnya bisa mengurangi perlakuannya, yakni selalu mencuri dan kemudian mengibuli orang lain. Lidian kemudian berkata kepada Lusu, "Apa yang Anda katakan juga benar, bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan praktisi sekarang, dan memang benar mereka tidak perlu ditipu untuk bertahan hidup." Ucap dari Lidian mengatakan itu, bahwasanya dia tidak harus untuk menipu orang atau mencuri sesuatu dari orang lain karena itu memang tidak bagus bagi dirinya juga bagi orang lain. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini nampaknya Lusu kemudian berkata kepada Lidian, "Sup ayam, jelas apa yang kamu isi di sini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa waktunya berbeda dan siapapun yang gagal menjaga kebersamaan akan bangun dan menjadi bos besok. Hidupmu tidak baik, Lidian. Jika kamu menipu kekuatan masa depan, itu akan berakhir sepenuhnya." Ucap Lusu mengatakan itu kepada Lidian. Sontak di sini Lidian kemudian mutah. "Wah, apa yang kamu katakan? Wah." Lantas emosi negatif muncul dari Lidian plus 99. Pada waktu itu Lidian kemudian memikirkan sesuatu terkait apa yang dikatakan oleh Lusu. Lantas ia pun berkata kepada dirinya sendiri atau berkata dalam hati, "Apa yang dia katakan sangat masuk akal. Bukankah hanya nasib buruk yang membuat saya jatuh ke tempat saya hari ini?" Ucap dari Lidian yang saat ini meratapi nasibnya karena perbuatan jahatnya. Kini ia harus dipenjara dan kemudian harus menerima hukuman meskipun membantu Lusu dan diringankan hukumannya.
Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Cheng Zuan ingin berkata kepada Lu Su bahwasannya misinya kali ini sudah terputus. Atau lebih tepatnya dia tidak tahu bagaimana cara untuk mencari perempuan yang kemudian diburu oleh anggota geng dari Li Xianye. Lantas, Cheng Zuan berkata petunjuk tentang orang tua kandungnya terputus, namun ia mampu tampil dengan stabil. Saudara Su, Anda layak menjadi panutan. Namun ia mampu tampil dengan stabil. Saudara Su, Anda layak menjadi panutan bagi seorang ahli pencuri. Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu. Nampak di sini Lidian kemudian murung dengan perkataan yang dilontarkan oleh Cheng Zuan tersebut. Namun tak lama setelah itu di sini di samping Cheng Zuan, Chengki tiba-tiba kemudian berdiri dan kemudian menampol muka milik Cheng Zuan tersebut. Karena ia kemudian berkata yang tidak pantas diucapkan. Bung bak. Nampaknya pukulan itu telak mengarah ke muka Cheng Zuan hingga akhirnya ia pun kesakitan dan ia mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan itu tidak pantas. Bahkan Lidian kemudian menatap ke arah Cheng Zuan dan memikirkan mungkin itu adalah sesuatu yang pantas didapatkan oleh Cheng Zuan karena perlakuan dan pembicaraannya itu. Sambil marah di sini Chengki berusaha untuk mencairkan suasana. Lantas ia pun berkata, "Jika Anda tidak dapat berbicara, jangan bicara seperti itu, Cheng Zuan." Ucapnya mengatakan itu sambil menegur Cheng Zuan. Nampaknya di sini ia pun ingin mencairkan suasana. "Kakak Su, jangan dengarkan dia. Atau kita kembali dan menemukan petunjuk untuk wanita itu." Ucap dari Chengki mengatakan bahwasanya mungkin saja dia akan mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan informasi wanita tersebut. Dengan kesakitan di sini Cheng Zuan kemudian mengatakan sesuatu. "Sudah lama sekali, bagaimana saya bisa menemukannya?" Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su dan juga Chengki. Nampaknya di sini Cheng Zuan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan informasi terkait perempuan tersebut. Karena jarak waktunya memang cukup lama dan kali ini ia pun kebingungan. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kemudian memikirkan sesuatu dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia kemudian memiliki tatapan yang cukup tajam dan kali ini Lu Su pun memikirkan sesuatu. Masalahnya sudah jelas, saya adalah raja dari para guru yang memalukan, penerus dari raja dewa tua Lu Su. Ucap dari Lu Su mengatakan itu. Lu Su kali ini menyadari bahwasanya dia adalah penerus dari raja dewa tua dari Lu Su. Maka dari itu, di sini Lu Su pun memikirkan sesuatu, apa yang kemudian harus ia lakukan. Lu Su pun kemudian berkata dalam hati, wanita yang diburu juga harus menjadi anggota guru yang memalukan dan orang yang mengejarnya. Di siang hari, menurut catatan luodi.com, itu adalah yayasan orang tua itu. Ucap dari Lu Su memikirkan bahwasanya mungkin saja itu adalah kakek Li Xianye. Dan untuk mendapatkan informasi tambahan bisa colek di situ. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian menjawel Lu Su, atau lebih tepatnya menarik Lu Su ketika Lu Su dalam keadaan melamun dan memikirkan sesuatu. Lu Su pun kemudian menoleh ke arah Xiaoyu. Apa yang terjadi dengan Xiaoyu? Dan kemudian di sini Xiaoyu menatap Lu Su dengan tatapan yang cukup tajam. Sambil kaget di sini Lu Su kemudian menatap Xiaoyu dan Xiaoyu berkata kepada Lu Su, "Hei Lu Su," ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Nampaknya Xiaoyu tahu bahwasanya kali ini Lu Su telah melamun dan apa yang dilamunkan oleh Lu Su itu mungkin ada hubungannya dengan kakek Li Xianye atau ada hubungannya dengan Lu Su. Tak lama setelah itu di sini Lu Su kemudian tersenyum ke arah Xiaoyu dan berkata kepadanya, "Saya baik-baik saja." Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya di sini Lu Su pun juga memikirkan keberadaan Xiaoyu. Ia tahu mungkin saja Xiaoyu itu khawatir kepada dirinya, maka dari itu ia tidak akan mengkhawatirkan adiknya tersebut. Sambil mengendarai mobil di sini Lu Su lantas berkata dalam hati, "Jangan memikirkan hal-hal tersebut untuk saat ini. Dan sekarang saya masih berkonsentrasi mencari tempat pemakaman dari almarhum." Ucap Lu Su mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lu Su pun berucap, "Kembali saja ke Los Angeles dan tanyakan kepada Lao Zhang tentang petunjuknya. Dia seharusnya bisa mengetahui petunjuk ini."
Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Cheng Qi dan juga Cheng Xuan untuk mereka bisa kembali ke jaringan surgawi yang ada di Gunung Longmeng, dan kemudian bertanya kepada Lao Zhang terkait dengan hal tersebut. Mestinya Lao Zhang juga tahu tentang hal itu, atau lebih tepatnya Zhong Yutang. Lu Su kemudian berkata dalam hati, masalah pengejaran Tuan oleh yayasan bukanlah rahasia. Ada pertukaran informasi antara yayasan dan juga jaringan surgawi. Harus mungkin untuk bertanya kepada Lao Zhang dan yang lainnya atau Zhong Yutang. Di tempat yang lain pada saat yang sama, di sini nampaknya Zhong Yutang kemudian menghubungi kakek Li Xianye atau kakek bedang untuk menghubunginya untuk mencarikan sesuatu informasi. Lantas di sini Zhong Yutang berkata, "Pak Direktur, ini aku kali ini. Besar harapan kami Bapak dapat bekerja sama dengan kami." Ucap dari Zhong Yutang itu kepada Li Xianye atau kakek bedang untuk mencarikan informasi terkait apa yang disuruh oleh Niating dan juga si Xuanjen. Di sini nampaknya kakek bedang itu kemudian berkata kepada Zhong Yutang, "Biarkan saya pertama berbicara tentang apakah Anda yang bertanya itu adalah Niating menginginkan informasi ini, atau Lu Su, yakni Raja Surgawi ke-9 yang menginginkannya." Ucap dari kakek Li Xianye mengatakan itu. Sepertinya kakek Li Xianye sudah mengetahui apa yang dikatakan atau dipikirkan oleh Lu Su dan juga Niating kali itu, dan mungkin pikiran mereka bertiga itu sama. Tak lama setelah itu Zhong Yutang pun berkata, "Apa masalahnya? Apa mungkin ada perbedaan antara mereka berdua?" Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada kakek Li Xianye. Selang beberapa saat kemudian kakek Li Xianye kemudian menjelaskan sesuatu kepada Zhong Yutang terkait apa yang kemudian dipikirkan olehnya. Ketika itu yang bertanya adalah Niating, dia akan mengatakan itu kepada Niating. Ketika itu yang bertanya adalah Lu Su, maka Lu Su akan datang ke sini dan dia akan memberitahukannya. Kakek Li kemudian berkata kepada Zhong Yutang, "Memberitahu Anda kepada Raja Surgawi ke-9, jika dia ingin tahu sesuatu tanyakan langsung kepada saya. Saya berharap untuk berbicara dengannya secara langsung." Ucap dari kakek Li Xianye mengatakan, jika itu pertanyaan dari Lu Su, maka Lu Su diharuskan datang ke sini. Maka kakek Li Xianye akan menceritakan sesuatu yang sesungguhnya kepada Lu Su secara detail. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini kakek Li Xianye kemudian menutup teleponnya, dan tak lama setelah itu dia kemudian menutup telepon itu. Dan Zhong Yutang pun sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh kakek Li Xianye. Kenapa bisa-bisa seperti ini? Atau lebih tepatnya mungkin ada perseteruan antara mereka. Di lain sisi, di sini kakek Li Xianye kelihatannya cukup murung ketika mengetahui bahwasanya mungkin Lu Su ingin mendapatkan informasi itu. Meskipun Niating juga ingin mendapatkan informasi itu, ia pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menutup teleponnya dan menunggu siapa yang kemudian datang kepada dirinya dan akan menanyakan sesuatu terkait hal tersebut. Di sini nampaknya kakek Li kemudian memikirkan sesuatu ketika Lu Su telah kembali dari Luzhou. Lu Su, sejak Anda kembali dari Luzhou, ada banyak pasang mata yang mengamati gerakan Anda dengan cermat, termasuk saya dan yayasan. Ucap dari kakek Li Xianye dalam hatinya. Nampaknya ia sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Lu Su. Dan di sini kakek Li kemudian mengetahui dari layar monitor ketika Lu Su datang kepada Xiang dan juga Lidian untuk mencari informasi tersebut. Nampaknya di sini ada banyak orang yang kemudian mengawasi Lu Su, termasuk kakek Li Xianye. Sambil merenung di sini kakek kemudian berkata, "Di masa lalu saya sering tanya mengapa Anda tidak memiliki dasar, tetapi dapat dengan mudah maju ke alam Tibet suci, dan pendatang baru adalah yang teratas. Benarkah ada begitu banyak orang jenius di dunia ini?" Nampaknya kakek Li Xianye memikirkan sesuatu. Kenapa Lu Su pada waktu itu mampu untuk mempelajari semuanya dan bahkan bisa meningkatkan kekuatannya dengan begitu mudah? Apakah banyak sekali orang yang sangat kuat di dunia ini? Ucap kakek Li Xianye yang saat itu memikirkan kekuatan Lu Su. Tak lama setelah itu, kakek Li Xianye kemudian menatap ke arah atas dan berkata kembali dalam hatinya, "Tapi sekarang tampaknya semuanya sudah ditakdirkan seperti itu."
ucap kakek Li Xianyi dalam hatinya kembali. Nampaknya mungkin inilah adalah takdir ketika dia berada bersama dengan Lu Su. Dan pada waktu itu, ia membayangkan ketika ia bersama dengan Lu Su dan juga si Yoyo. Ini adalah akhir dari masalah ini. Anda dan saya mungkin perlu waktu untuk memikirkannya. Identitas dan penampilan seperti apa yang harus kita temui lagi di masa depan. Dan mungkin itu akan sedikit berbeda dengan hari ini. Ketika dia membayangkan pada waktu itu Lu Su telah mampu berlatih ilmu pedang dari kakek Li dan Xiaoyu kemudian sering bersama dengan dirinya. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Super Migrid Road chapter yang selanjutnya. Semoga terhibur dan oke.